Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi ini, ya, kalau kita bicara, ya kita sesuaikan dengan yang ini ya. Kita bicara yang ini. Kemudian kita kaitkan dengan ini. Jadi di sini, ya, ini kita bicara dari sisi, ya, forecast penjualan. Ini kita bicara dari sisi demand. Yang ini ya, yang sebelah kiri. Kemudian ini tenaga kerja tersedia, subkontrak, kemudian ada service level dan sebagainya. Ini sampai persediaan awal. Ini kita bicara di capacity di sebelah kanan. Yang ini ya. Jadi kalau kita bicara yang ini yang sebelah kanan. Kita akan manage kapasitas. Kalau tadi ini yang di sebelah kiri. Yang di ini. Sebelah kiri yang ini ya. Dan ini yang saya lock. Ini kita bicara dari sisi sebelah kanan. Yang capacity. Gitu ya. Kemudian kita ini bicara biaya produksi yang tujuannya pasti akan kita minimaliskan. Kalau kita menggunakan linear programming tadi kita bisa selesaikan dengan solver. Ini tujuannya adalah seluruh biaya untuk memproduksi ya dalam perencanaan agregat yang minimal. Ya, minimal. Nanti akan kita dapatkan jumlah produksi, biaya tenaga kerja, biaya material, biaya lembur, dan total biaya produksi. Ya, coba sekarang kita solusikan. Oke nih. Ya, ini basic data. Ya. Bulan Januari ada forecast demand 2.750 unit dan Februari 2.800. Ya. Bulan Januari 2.750, bulan Februari 800. Kemudian informasi tentang cost. Ya, informasi tentang cost ini. Tenaga kerja tersedia saat ini 40 orang. Oh, yang cost ini. Biaya material 10.000 per unit. Ya, 10.000 per unit. Ini material cost per unit 10.000. Kemudian inventory holding cost per unit per bulan 50.000. Ya. Inventory holding cost 50.000. Kemudian informasi lain, stock out cost tidak ditoleransi, tidak ada toleransi untuk stock out. Kemudian kebijakan kita juga tidak ada hiring, rekrutmen, dan layoff, PHK itu tidak ada. Hiring and training cost dan layoff cost tidak ada. Kemudian satu unit produk itu membutuhkan 4 jam untuk penyelesaian. Ini setiap unit produk membutuhkan waktu penyelesaian 4 jam. Ini kita taruh di sini 4 jam. Kemudian regular time cost per hour, biaya upah kerja lembur, ya, upah reguler 35 per jam per orang, ya, 35 per jam per orang. Kemudian overtime lembur, kalau ada lembur itu biayanya 75.000 per jam lembur. Ya. 75.000 ini biaya lembur 75.000 per jam. Buatlah rencana agregat. Nah, kita sekarang akan buat rencana agregat. Ini basic infonya sudah kita plot di sini ya. Sekarang dari basic info kita hitung terlebih dahulu. Yang pertama, ya, ada batasan ini bahwa dari development terus ada batasan ini. Pekerjaan awal produk akhir 1.000 unit. Dan kita menetapkan untuk 2 bulan ke depan
ketersediaan akhir bulan masing-masing 250 unit. Ya, ini kita set di sini. Stok setiap akhir bulan 250. Stock out tidak ada, hiring atau layoff tidak ada. Sekarang jumlah jam kerja per hari 8 jam, jumlah hari kerja per bulan 20 hari. Sehingga ketersediaan jam kerja orang per bulan itu adalah 160, yaitu 8 kali 20. Pak, maaf Pak. Ya. Itu dapat dari mana Pak, subkontrak 0 dan jam kerja itu per hari 8 jam? Kan yang ini? Iya Pak. Ini. Nah, ini. Tenaga kerja tersedia saat ini dan seterusnya 40 orang. Dan setiap orang bekerja selama 8 jam per hari dan 20 hari per bulan. Tidak ada rekrutmen maupun PHK. Ya, kita terjemahkan di sini. Setiap orang bekerja 8 jam per hari dan 20 hari per bulan. Tidak ada rekrutmen, berarti tidak ada hiring cost. Tidak ada layoff cost. Itu. Bisa diikuti? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Kemudian kita akan simulasikan. Di sini kita plot tabel. Tenaga kerja yang kita punya, ini ya, periode 0. Nah, di periode 0 ini kita mempunyai 40 orang yang bekerja. Ya. Inventory 1000. Sudah kita plot ya. Inventory 1000. Kemudian sekarang kita berangkat ke demand. Ya. Demand per bulan Januari itu adalah 2750. Ini dari basic data. Demand-nya 2750 Januari, Februari 2800. Ya. 2750, 2800. Oke ya. Nah, sekarang kita padukan. Untuk memenuhi demand 2750 ini, kita mempunyai inventory 1000. Ya. Inventory 1000. Kemudian inventory ini inventory 1000. Kemudian kita akan cari net demand-nya ya, net demand-nya. Jadi net demand-nya berapa sih? Demand dari forecast itu 2750. Ya. Kita punya inventory on hand atau inventory stock ya, stok awal itu 1000. Berarti demand-nya sudah berkurang ya. Yaitu ini J5 demand dari forecast dikurangi inventory bulan sebelumnya, akhir bulan sebelumnya. Ya. J5 minus F4. Ditambah kita menetapkan bahwa inventory pada bulan ini ya, itu adalah 250. Berarti ini menjadi demand juga kan? Ya, sehingga ini ditambahkan. Net demand-nya adalah ditambah F5, tambah inventory pada bulan ini. Ya. Sehingga net demand-nya demand forecast dikurangi inventory bulan sebelumnya ditambah inventory bulan ini. Sama dengan 2000. Itu net demand-nya. Ya. Oke. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita akan lari ke produksinya. Ya. Produksinya, kita mempunyai karyawan 40 orang. Ya, 40 orang yang akan bekerja setiap orang per hari 8 jam. Ya, per hari 8 jam ini. Dan per bulan 20 hari. Berarti total jam kerja orang tersedia berapa? Ini ya. 40 orang di 5 kali basic data B33 kali ini. Berarti ini
Ya, jumlah jam kerja per hari kalikan jumlah hari dalam 1 bulan. Ini yang tersedia. Ya, tersedia. Jumlah karyawan 40 dikalikan jumlah jam dalam 1 hari kali jumlah hari dalam 1 bulan. Ini jumlah jam dalam 1 hari kali jumlah hari dalam 1 bulan, ini sudah kita hitung di sini. Ya, sehingga kita tinggal mengalikan 40 ini D5 kali D33 di basic data kali ini. Ini adalah jumlah jam kerja orang tersedia selama 1 bulan. Gitu ya. Nah, setiap produk, setiap unit produk itu membutuhkan 4 jam. Berarti jumlah produksinya berapa? Jumlah jam kerja orang tersedia dalam 1 bulan dibagi dengan basic data base 21. Dibagi dengan ini. Jumlah jam dibutuhkan untuk 1 unit produk, yaitu 4 jam. Ya, 1 unit produk diselesaikan dalam waktu 4 jam. Berarti di sini kita bagi dengan 4. Nah, berarti kapasitas produksi kita adalah 1.600. Ya, 1.600. Nah, ada net demand sebesar 1.000, kita punya kapasitas 1.600. Ya. Kekurangannya berapa? Kekurangannya adalah 400. Ini, net demand kurangi production. Ya. K5 kurangi I5. 400. Nah, 400 ini ketentuannya apa? Ketentuannya 400 ini kita tidak akan melakukan subkontrak, ini ada ya. Demi menjaga service level. Subkontrak maklum tidak dilakukan dengan alasan risiko kualitas. Kita tidak melakukan subkontrak, oke. Terus ya satu-satunya kalau tidak subkontrak ya lembur, ya. Maka ini kita atasi dengan lembur. Yang 400 ini kita atasi dengan lembur. Nah, oleh karena itu butuh overtime berapa? Ya, butuh overtime-nya adalah butuh overtime-nya berapa? Kekurangan produksi 400, ya, 400. Oh, ini salah berarti. Overtime-nya salah. Oke. 400 setiap unit produk itu membutuhkan waktu 4 jam. Berarti butuh lembur berapa jam? 1 unit produk membutuhkan waktu 4 jam. Iya kan? Kalau 400 unit produk butuh waktu berapa jam? 1.600. Ya, 400 kali. Nah, ini berarti, ini salah ya. 400 kali 4. Kali 4. Ini. 1.600. Yang ini juga. Oh, ini juga ya. L5. Oh, ini L6 kali mahal sekali. Ini lemburnya terlalu mahal, terlalu banyak lembur. Terlalu banyak lembur, berarti ini 1.600, 2.800 net demand-nya. Kita hanya mampu memproduksi 1.600. Net demand Bang ya biayanya ya. Biaya lemburnya nih bikin bangkrut ini biaya lemburnya. Kekurangan produksi 1.200. Oke lah, nggak apa-apa ya, saya contoh. Oke. Ya, kekurangan produksi 1.200. Nah, berarti kita akan ada overtime
sebanyak 42 juta. 1.200. Oh, salah. Ini 1.200, ini harusnya segini ya. Bentar. Ini urutan dulu. Nah, ini benar. Nah, untuk periode Januari, kita akan harus lemburkan sebanyak 1.600 jam. Ya. Februari 4.800 jam. Nah, sehingga ini udah ya, sudah plottingnya sudah benar. Ini oke. Nah, sekarang kita hitung biayanya. Ya. Hiring cost nggak ada, layoff cost nggak ada, regular time 40 kali tarif ini ya. 40 ini 40 kali B22 itu adalah tarif upah reguler. Ini B22 regular time cost 35.000 kali 8 jam per hari kali 20 hari per minggu. Hasilnya di bulan Januari itu adalah 224 juta rupiah. Bulan Februari juga karena kita konstan mengerjakan itu, kemudian overtime-nya ini 120 juta, kemudian di bulan Februari 360 juta. Inventory cost-nya itu ini inventory holding cost per unit 50.000 per unit per bulan ya, 50.000 kali 250 sama dengan 12.500 ya, sama. Kemudian material cost-nya ini kita memproduksi 1.600 ya. Kemudian material cost-nya kekurangan produksi. Material cost-nya berarti ini sebentar ya. Production on regular time. Ini net demand. Saat ini kekurangan produksi. Ini produksi total ya. Total production. Total production ini ya, jadi kita sebenarnya total produksinya ini. Tapi yang kita produksi dengan regular time itu 1.600. Yang sisanya dengan lembur. Nah, kebutuhan material atau biaya material dihitung dari yang mana? Berarti biaya material dihitung dari total produksi. Ya, bukan dari regular time karena kita akan memproduksi segini. Ya, memproduksi 2000 ya. Yang 1.600 itu pakai regular time, yang 400 pakai lembur. Gitu ya. Yang ini juga kita akan memproduksi 2.800, yang 1.600 pakai regular time, yang 1.200 pakai lembur. Berarti ini material itu dihitung bukan dari L5, tapi dari bukan dari I5 ya, tapi dari K5. Dari K5. Ya. Nah, ini total cost-nya segini. Ya, jadi material cost-nya total produksi kalikan biaya material. Ini bulan Januari adalah 20 juta, bulan Februari 28 juta. Sehingga total production cost itu 1 miliar 1 juta. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Pak, itu berarti kita cuma ngikutin sampai bulan Februarinya aja kan Pak, nggak harus Iya. nge-forecast buat ke depan lagi, bulan-bulan ke Ya depannya gitu. itu tugasmu nanti mau dia. Ini kan kita hanya simulasi 2 bulan aja, 2 bulan aja. Nah nanti kalau dalam prakteknya Anda harus simulasi sepanjang tahun nanti, ya. Nah, nanti kalau dalam praktek ya, pakai pakai forecast yang Berarti mana Pak? ya Pak, Nah, gimana? Gimana mau lihat? Nah, nah, kalau pakai forecast yang mana? Nanti sebenarnya yang tutorial kemarin belum selesai ya. Forecast yang errornya paling kecil, ya. Dari beberapa percobaan itu forecast yang errornya paling kecil itu yang pakai winters, ya. Kalau ada tren itu ada mempertimbangkan tren dan ada tren, ada level ya, ada level, ada trennya itu, atau ada tren, ada fluktuasi itu kalau ada fluktuasi itu pakai winters, ya. Kalau nggak ada fluktuasi kita pakai hold. Karena apa? Kalau kan ada statik, ada adaptif ya. Adaptif itu ada beberapa macam. Kalau adaptif itu bagusnya forecast itu selalu kita sesuaikan, ada revisi. Jadi begitu data ada, misalnya gini ya, kita forecast misalnya ini 2 bulan, ya. Kita forecast nanti bulan yang ketiga, ya. Begitu sampai bulan yang ketiga, ternyata forecast tidak sama dengan aktual demand. Maka forecast bulan keempat kita akan revisi berdasarkan data aktual. Nah, itu bagusnya adaptif seperti itu. Ya. Nah, dari sini paling tidak kita tahu bahwa semuanya semuanya bertolak dari forecast. Itulah pentingnya forecast. Itu. Bisa diikutin? bisa Pak. Oke. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya Pak. Ya, gimana Kevin? Tadi yang di Excel stock out itu tadi apa Pak? Stock out itu kondisi di mana pada satu periode kita kekurangan persediaan. Jadi misalnya gini ya, stock out ya ini. Misalnya gini, di periode misalnya kita teruskan ya, kita kan menginginkan setiap akhir bulan itu ada persediaan itu 250 gitu ya. Andaikan dalam bulan ini misalnya bulan 3, jumlah yang kita produksi dan inventory yang ada di awal bulan ketiga itu tidak cukup untuk menutup demand. Nah, misalnya demandnya ini melonjak, yang kita produksi dengan yang kita produksi ditambah dengan persediaan awal bulan itu tidak cukup, ya, untuk menutup demand. Nah, itu terjadi stock out. Nah, dalam kasus ini kita tidak mentoleransi adanya stock out. Maka berapapun kekurangan demand itu akan kita tutup dengan apa? Dengan lembur. Ini, misalnya ini. Ini kan ekstrim. Ya, karena nggak boleh ada stock out, maka kita harus tutup dengan cara apa? Dengan cara lembur. Ini lemburnya makanya di sini overtime-nya tinggi. Itu Kevin. Baik Pak, terima kasih Pak. Tetap. Yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya stop recordingnya ya. Nah, nanti recordingnya akan saya pasang juga di LMS, kemudian simulasi